Mohon perhatian Anda. Tombol subscribe bisa dipencet. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di Ngobrol. Ala-ala. Mantap. Luar biasa, udah lama kita nih nggak ngobrol ya. Iya. Kapan ya Terhalang, udah lama. Itu pun yang nge-zoom berempat ya. Terhalang jarak nih, lagi PSBB. Ya nggak apa-apa, di rumah aja dulu. Iya, penting tetap bikin konten ya nggak? Ya. Oke Prim, hari ini kita mau bahas apa Prim? Hari ini kita mau bahas tentang keresahan yang lagi banyak dialami oleh warga. Oh iya deh, Tentang warga sekitar ya. Tentang prank. Jadi kita hari ini bahas tentang prank, dan kebetulan di YouTube juga lagi banyak trending ya tentang prank ya. Ya. Ya, menurut buku Akang Prima nih, prank itu KBBI. apa? Prank itu tindakan untuk apa? Membuat jahil. Jahil ya. Intinya Iya. untuk menghibur sih sebenarnya kan. Tujuannya menghibur agar orang tertawa gitu kan. Cuman Ya. ada juga yang kelewatan batas jadinya kan, gara-gara prank ini. Akhir-akhir ini. Ya, akhir-akhir ini contohnya siapa nih kalau di Indonesia sendiri? Banyak. Dulu kan pas awal-awal itu pranknya hantu-hantuan ya. Atau mungkin sebelum-sebelumnya Iya. udah banyak ya. Hantu juga udah ditangkapin sama polisi kan? Iya, cuman waktu itu masih belum separah sekarang ya. Jadi cuman Ya, disuruh belum buat separah. perasaan. Ya benar, tapi yang terakhir parahnya ini kasusnya itu yang bagi-bagi sampah. Iya. Nah, yang baru-baru ini kasusnya Bapak Ferdian Paleka Ya, yang bagi-bagi FP. sampah. Mungkin sebenarnya tujuannya dia pengen jadi duta lingkungan kali kan? Ya mungkin rencananya begitu ya. Hasilnya kan gitu ya. Iya. Viral-viral Iya. ada masalah. Viral. Jadi buta ujungnya. Jadi duta ujungnya, tapi sayangnya ya kan zaman udah berubah. Mungkin duta udah kebanyakan. Iya, nggak tahu kan Jadi aja duta apa lagi. jadi aja ditangkap ya kan. Iya, sekarang udah. Ya itu salah satu. Ya nggak tahu sih selanjutnya gimana. Cuman kita juga tidak membenarkan kalau ada pembulian ya di dalam penjara ya. Ya. Ya itu salah satunya. Terus juga ada ini juga yang terbaru tuh di Lambetura. Waktu itu gua share yang masalah apa, remaja mabok pesta minuman keras, terus dia pingsan kan, pura-pura kena corona. Yang di Sulawesi ya. Sulawesi kalau nggak salah kena corona, terus Datang rumah sakit. perawatnya tahu nih kalau dia mabok ya kan, akhirnya disuruh pulang. Nah, Pas udah jalan katanya ngomong apa namanya, ngakak sambil ketawa, kena prank gitu kan. ya. Cuman nggak ada yang itu, nggak ada videonya ya. Nggak ada videonya, cuman ya itu ada video minta maaf di Lambetura. Kalian bisa cek aja di Lambetura ya. Itu juga nggak bagus sih, kalau kena beneran baru tau rasa dah. Dia ya mungkin awalnya mikirnya cuma buat hiburan gitu doang, tapi kan Mungkin mau jadi duta juga kali, tempat duta covid. dan waktunya juga salah. Iya, mana perawatnya tuh udah pada persiapan pakai APD lengkap segala macem kan. Itu sangat disayangkan pakai tuh. APD kan nggak gampang. Iya, nggak gampang. Terus juga ini sebenarnya prank ini kan, kalau sebelum rame YouTube dari dulu tanpa sadar orang Indonesia udah banyak ngelakuin kan sebenarnya. Iya, kebiasaan. Sebenarnya jahil lah gitu kan. Hmm. Kayak teman kita ulang tahun gitu kan. Bentuk candaan gitu kali ya. Bentuk candaan, cuman kadang berlebihan gitu aja kan intinya sebenarnya. Kayak temen ulang tahun kan, ada kasus tuh, beberapa kasus yang diikat di tiang, ternyata tiangnya ada listriknya. Tiang listrik gitu. Enggak juga. Kayak tiang lapangan ada listriknya, ada aliran listriknya. Nah pas diikat tiang listrik, biasa lah ulang tahun kan diceplokin telur, disiram ya kan. Lemparin tepung. Nah ternyata malah kesetrum, akhirnya sampai meninggal. Bukannya happy ya endingnya. Iya, malah itu sebenarnya prank juga, cuman nggak masuk YouTube aja. Masuk berita. Terus juga nggak masuk berita. Terus juga ini apa namanya, kalau di kelas tuh Ya. ya kan, Banyak lu pernah nggak kejahilan. lu intinya kalau di kelas tuh ada teman mau Lempar-lempar duduk kertas. ya kan, Kursinya
Terusnya ditarik. Itu juga banyak kasus jadi gara-gara kena tulang belakangnya jadinya lumpuh ya kan. Ya, Sebenarnya kalau ditarik lebih jauh lagi sebelum ada teknologi pun mungkin setelah terciptanya April Mop kali ya. Itu mungkin bibit-bibit kebiasaan. prank kali ya. Iya. Atau Ya mungkin intinya sebelumnya itu malah juga udah ada kali ya. Cuman mungkin bukannya namanya belum prank. ya kita nggak tahu aja kan Apa zaman gitu, jahiliyah ya kan. Kejauhan bener deh. Intinya itulah. Pokoknya ya prank itu ya kadang isengnya berlebihan jadinya bukan buat tertawa doang gitu, jadi tragis jatuhnya. Nah, Ya. di konten kali ini kita mau bahas tentang 5 prank yang menurut kita nggak banget lah, ala celetukan nih yang nggak banget untuk dilakuin. Bisa jadi berbahaya sampai bikin orang meninggal gitu. Ya. Apa Prim? Nomor 1 Prim? Yang pertama tuh challenge. Biasa kan kalau challenge rame banget tuh di semua pada ikut nyobain. Betul. Tapi ada beberapa challenge yang bisa mengakibatkan cedera. Ya intinya fatal lah ya. Ya. Salah satunya yang terakhir kemarin ini ya. Apa sih school breaker challenge? Ya, school breaker challenge yang di TikTok ya kan? Ya. Sebenarnya itu masuk ke prank karena yang dikerjain yang di tengah pun nggak tahu kalau bakal dilakukan seperti itu kan? Ya, cuman mungkin niatnya ikut-ikut buat lucu-lucuan gitu ya. Ya, buat video. Ternyata kan jadi konsepnya tuh yang di tengah lompat terus yang kanan kiri nendang kakinya dua-duanya ya. Dijegal gitu. Jadi otomatis orangnya akan jatuh tiduran kan. Itu kurang lebih konsepnya sama kayak kita kalau ngerjain orang narik kursi. Jadi bisa kena tulang belakang dan kepala gitu kan. Iya, dan ada berita pun yang melaporkan bahwa itu sudah memakan korban. Kasusnya tuh yang ini tuh yang sampai meninggal ya di Brazil, remaja. Sama ada di Venezuela juga ada. Bahkan ada di Kanada juga ada semua. Nah, intinya itulah nomor 1 ya. Mematikan ya. Memakan korban. Nomor 2 tuh apa? Kedua itu public bomb prank yang pura-pura naruh bom. Ya pura-pura naruh bom ini apalagi di Indonesia ini nggak bisa banget karena bahaya dan ini yakin gue pasti ditangkap polisi sih, mungkin udah setara dengan teroris asli kali ya. Iya, menyebabkan keresahan. Jadi kalau di YouTube kalian bisa cari itu namanya Jalal Bom Prank in Public. Jadi dia pakai setelan baju muslim. Ini juga nggak bagus. Jadi seolah-olah teroris itu ngarahinnya ke orang-orang. Iya, jadi ngebuat apa sih stereotip. Buat image Islam, ya stereotip Islam ya. Itu teroris ya kan. Padahal enggak. Intinya itu padahal enggak. Teroris ya dari agama apapun gitu, enggak semata-mata Islam dan berpakaian seperti itu gitu kan. Jadi kalian bisa search aja di YouTube namanya itu Jalal Prank Bom. Intinya dia ngelempar sebuah tas lalu dia lari. Iya, orang kan jadi kayak ngira itu bom beneran gitu. Ya, jadi beneran bom atau enggak dia naruh bom di kambing terus kambingnya dilepasin, itu juga ada. Ada ya? Nah, itu ada. Nah, pokoknya kalian lihat aja tapi jangan ditiru. Apalagi di Indonesia, siap-siap aja dibully satu negara. Plus nomor 2. Oke, nomor 3. Nomor 3 tuh ada yang melibatkan anak-anak ya? Ya. Jadi kasusnya itu di mana, Bro? Di Maryland ya. Jadi orang tua ngerjain anaknya, ceritanya dia mau bikin panik anaknya. Nah, si ibunya ini nyebarin tinta di karpet dan nuduh. Dan habis itu bapak sama ibunya marah-marah ya kan ke anaknya. Ini siapa yang melakukan ini gitu. Sampai anaknya tuh benar-benar histeris. Nangis, ya histeris lah pokoknya gitu. Sebenarnya apa ya? Ini nggak menyebabkan kematian atau apa, tapi hal ini bisa menyerang psikis anak sendiri kan. Ya, ada dampak apa? Ada dampaknya. Jangka panjangnya bisa jadi. Cuman mereka nyangkal bilang bahwa ini udah nggak apa-apa, anaknya juga udah nggak masalah. Tapi kan yang dilihat oleh netizen itu ini jadi kontroversial gitu ketika kalian ngerjain anak kalian itu sampai kayak gitu kan nggak bagus gitu kan. Berlebihan. Kalian menjual ketakutan anak kan. Iya, benar sih. Itu sih yang nggak banget juga salah satunya. Lanjut lagi Prim, nomor 4. Yang keempat tuh ada judul videonya itu
killing best friend, tapi nggak tahu ya di YouTube-nya udah di take down Udah di take down ya, cuman videonya. kita pas nyari ternyata masuk Wikipedia ya kan. Iya, di Wikipedia ada penjelasannya tentang salah satu konten kreator YouTube. Iya. Emang dia isi kontennya kebanyakan itu sih, ada prank, cuman ada yang lain juga, ada tentang motivasi dan ini, cuman awal mulanya itu dari prank. Itu gimana Jadi tuh ceritanya? ceritanya itu dia bertiga nih kan yang di videonya itu. Jadinya itu salah satunya itu kayak jadi penculik Pepper. Oke. Jadinya dia tuh nyulik si salah satu temannya. Pokoknya dia nyulik terus habis itu dieksekusi, kayak ditembak Di depan sahabatnya ya. depan Jadi ini sahabatnya, bertiga satu lagi ya. sahabatatan kan? Tapi yang satu ini jadi pakai topeng. pura-pura jadi ya sebutannya apa? Ya. Pepper dia apa gitu. Pokoknya dia pakai topeng, terus dia mengeksekusi pakai senjata api ya? Iya. Ya kan? Nah, yang menjadi kontroversial adalah orang-orang melihat video itu jadi seolah-olah itu tuh kayak perlakuan salah satu teroris ya, kelompok teroris yang ISIS lah bisa kita bilang ya, Ramai di dunia. yang ramai di dunia. Jadi itu yang bikin orang akhirnya murka gitu kan. Iya. Kok lu bikin prank tapi kejam banget gitu kan. Itu kan yang nonton Ya, juga nggak apa ya dibilangnya, anak-anak ya juga intinya mungkin ada ya. ya bisa jadi Mencerminkan anak-anak. kekerasan lah. Ya makanya itu kalau di Indonesia juga nggak cocok banget lah. Dan ya itu sih salah satu. Dan kelima ini berhubungan juga, kelima ini tentang yang berhubungan dengan senjata api ya. Senjata api. Kasusnya itu salah satu di mana, Prim? Ada di Minnesota satu, sama yang satu lagi yang di Asia. Oh, ada dua di Cina ya kalau nggak salah ya. Cina ya kalau nggak salah, gue belum dapat berita. Di Cina. Ini kalau yang fatal tuh bukan dua-duanya fatal sih, tapi yang di Cina ini yang apa ya? Yang miris gitu. Nah, Nanti kalau ada videonya kita tampilin setengah-setengah. Jadi ceritanya itu dua orang, ada orang jalan gitu kan, yang satu pura-pura kayak mau ditembak gitu kan. ya. Jadi orang jalan itu takut jadinya lari. Tujuannya gitu kan, pranknya. Ya. Nah ternyata ada salah satu kayaknya polisi kalau nggak salah, polisi Cina Bawa ngelihat senjata itu api. bawa senjata api. Nah karena pura-pura ada suara tembakan, nah akhirnya si polisi itu ngeluarin senjata dan nembak beneran yang megang pistol tadi kan, yang megang senjata api tadi. Tanpa diketahui bahwa itu adalah Prank. Dan beneran tuh berdarah sampai ya gue nggak tahu sih kelanjutannya gimana, intinya ujung fatalnya di situ. Kalau yang kedua gimana, yang di Bro? Minnesota tuh malah lebih parah ya. Ya lagi-lagi Itu- ini kan demi konten ya kan. Jadinya Ya, dia demi bikin konten. pasangan muda bikin konten Ya. buat YouTube-nya lah, buat nambah view segala macam. Nge-review senjata dari Rusia kalau nggak salah ya. Ya. Jadi dia nembakin jadi- siapa? Si pasangannya itu. Pas ceweknya ya, si ceweknya Iya. jadi si cowoknya nyuruh ceweknya nembak, tapi dia pakai buku tebel di dadanya sebagai tameng apa sih? sebagai tameng. Ya percobaan lah gitu, eksperimen kan. Itu tembus apa enggak gitu kan. Tapi ternyata Ternyata aduh, ya gitulah manusia. padahal kalau Ya, dari kira pengakuan tembus. ceweknya tuh dia emang pertama dia nggak mau kan karena ada sampai Dia nggak mau karena dipaksa ya karena kan. dipaksa. Ya gimana juga ya. Iya. Dia pengen Serba konten ya salah. akhirnya di penjara nggak sih cewek, di penjara ya? Kalau yang gue baca dia terakhir masuk sidang terus jadi kayak tahanan rumah gitu. Jadi kalau mau Oh, jadi kayak tahanan kemana-mana harus rumah. lapor. Tiap ini harus Ya. lapor. Intinya itu sih ya yang ya itulah dua kejadian yang gara-gara hal bodoh jadinya benar-benar meninggal gitu kan. Ya bisa Jadinya menyebabkan mengambil nyawa kematian. sendiri menyebabkan kematian. Sebenarnya dari YouTube pun atau Google pun udah ada disclaimer bahwa mereka pun Konten-konten. melarang gitu kan konten-konten yang berbau pornografi segala macam gitu. Jadi mereka juga ngelarang antara batas lucu sampai beneran lucu atau sampai melanggar Berlebihan itu ada. berlebihan. Ada peraturannya bahwa itu tidak diperbolehkan kan. Ya intinya itu sih yang kita bahas ini 5 yang enggak banget untuk di prank-prank yang enggak banget lah, sangat-sangat tidak untuk ditiru gitu. Cuman Jadi kita di juga
apalagi di Indonesia. Nah, cuman kita juga mau bilang bahwa kalau kalian ngomongin masalah moral, Ferdian Paleka kemarin gitu kan, tapi kalian sendiri menghujat dengan tidak bermoral, itu kan tanda tanya besar ya. Banyak banget tuh komen-komen yang nggak bener lah kasarnya gitu kan. Lu malah bawa-bawa keluarganya, lu malah halal darahnya gitu kan. Ada juga tuh yang bilang gitu. Iya, makanya kalau baca di komen channel. Jadi sebenarnya kalian yang komen seperti itu tuh malah lebih tidak bermoral dari si pelakunya, ya kan? Bener juga ya. Nah, ya intinya itu sih, kita mau bilang bahwa sekarang itu zaman udah beda. Kalian buat sesuatu yang viral itu tidak menjadikan kalian menjadi duta gitu kan? Iya. Konsepnya tapi justru malah yang bikin konten viral minta maaf sekarang sih banyak. Sekarang udah nggak laku lah intinya gitu kan. Kalian ngomong apa aja kalian bisa dapat hukuman sosial dari seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Bahkan sampai dipidana ya. Dipidana, bisa dipenjara, didenda juga, ya kan? Jadi buat yang masih melakukan konten prank, dipikir-pikir lagi. Mungkin lebih hati-hati kali ya, dipikir-pikir lagi, lebih kreatif lagi gitu. Jangan yang pengennya instan aja. Kalau mau kreatif ya jangan yang terlalu ekstrim gitu ya. Ya jangan terlalu ekstrim, apalagi sampai menyebabkan kematian atau kerugian ya buat orang lain gitu. Terlebih lagi kematian. Mungkin setelah ini Celetukan akan buat konten prank gimana? Kita akan buat konten prank tapi bohong, iya. Tapi bohong ya. Oke. Intinya itu aja. Kita juga sambil ngabuburit, ini udah mau maghrib ya Prim ya. Udah mau azan. Intinya terima kasih yang udah nonton konten kita kali ini. Tetap di rumah aja. Jangan jalan-jalan apalagi sampai merayakan kebubaran salah satu restoran terkenal di Jakarta. Anda nggak ikut ya? Anda nggak ikut. Celetukan mau bikin vlog tadinya di situ Pak. Oh iya. Biar terkenal. Kayak yang lagi rame. Intinya itu, stay safe, tetap di rumah aja. Semoga wabah ini cepat berakhir. Ya, jangan lupa juga untuk support kita dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Ya, dan jangan lupa di-share. Ya. Itu aja dari kami. Terima kasih kami untuk kalian. Oke, mantap.